HP anak mana dong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan. Yang dengan itu semua kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa bermudzakarah, kembali bermajlis ini dalam membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar jamaah sekalian yang harus kita syukuri ya. Tak lupa juga ingat bahwasanya kesehatan itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Maka termasuk bentuk syukur terhadap kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu adalah dengan memanfaatkannya, memanfaatkan kesehatan itu dengan mengisinya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat Dan di antaranya yaitu adalah mengkaji ilmu agama ini, membahas tentang ilmu di dalam agama kita. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Yakni pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-139. Dan kita masih membahas di sini bab yang ke-77 yaitu babun kun lil yatimi kal abir rahim. Bab pembahasan tentang menjadilah bagi anak yatim seperti seorang ayah yang penyayang. Kita telah sebutkan hadis yang ke-138. Kemudian di kesempatan ini kita akan menyampaikan hadis yang ke-139. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala haddatsana Hamzah ibnu Nujaih Abu Umarah qala sami'tu al-Hasan yaqul laqad ahidtu al-muslimina wa innar rajula minhum la yusbihu fayaqulu ya ahliyah ya ahliyah yatimakum yatimakum ya ahliyah miskinakum miskinakum ya ahliyah jarakum jarakum wa usri'a bi khiyarikum wa antum kulla yaumin tarzulun. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hamzah bin Nujaih Abu Umarah, dia berkata saya mendengar Al-Hasan. Maksudnya di sini Al-Hasan yaitu adalah Al-Hasan Al-Basri. Maksudnya di sini Al-Hasan yaitu adalah Al-Hasan Al-Basri. Dia berkata, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sungguh saya hidup sezaman dengan orang-orang dari kalangan kaum muslimin. Sungguh saya hidup sezaman dengan orang-orang dari kalangan kaum muslimin, dan sesungguhnya seorang dari mereka di waktu pagi hari maka dia berkata ya ahliyah wahai keluargaku, ingatlah anak yatim kalian ya ahliyah wahai keluargaku, ingatlah orang-orang miskin kalian, orang-orang miskin di antara kalian, dan ingatlah orang-orang miskin di antara kalian. Wahai keluargaku,
perhatikan ya, ingatlah tetangga kalian, ingatlah tetangga kalian. Wa usri'a bi khiyarikum, dan waktu berjalan dengan cepat dan telah wafat orang-orang yang baik di antara kalian ya, orang-orang terbaik di antara kalian ya. Wa usri'a bi khiyarikum ya, waktu berjalan dengan cepat dan Allah telah mewafatkan orang-orang yang terbaik di antara kalian. Wa antum kulla yaumin tardulun, dan kalian itu setiap hari semakin hina ya. Kalian setiap hari tardulun ya, semakin hina. Qala wa sami'tuhu yaqul wa idza syi'ta ra'aitahu fasiqan yata'ammaqu bi 30,000 ila an-nar ma lahu qatalahu Allah ba'a khalaqahu minallahi bi thamani anzin ya. Ma lahu qatalahu Allah ba'a khalaqahu minallahi bi thamani anzin. Wa in syi'ta ra'aitahu mudayya'an murabbadan fi sabili syaitan la wa'idha lahu min nafsihi wala minan nas ya, la wa'idha lahu min nafsihi wala minan nas. Abu Amarah mengatakan, saya mendengarnya berkata, ini Hasan Al-Basri ya. Dia berkata, dan apabila engkau ingin melihatnya fasiqan ya, dalam kondisi fasik, artinya dan apabila engkau ingin untuk melihat orang yang dia itu adalah orang yang fasik, ya ta'ammaku ya, dia menuju, yakni maksudnya adalah terjun ke neraka hanya dengan 30.000 ya, 30.000 di sini baik dinar atau dirham gitu ya. Malahu qatalahullah. Ada apa dengan dia? Ya, ada apa dengan dia? Semoga Allah memeranginya. Dia menukar bagiannya dari Allah ya, hanya dengan harga seekor kambing. Wa in syi'ta ra'aitahu, niscaya dan apabila engkau mau, niscaya engkau akan melihatnya ya, mudayya'an, dalam kondisi dia terlantar yakni sesat, murabbadan, dia dalam kondisi beralih, fi sabili syaitan, ke jalannya setan. La wa'idhalahu, dia tidak ada yang menasehatinya ya, tidak ada yang bisa menasehatinya, min nafsihi, baik dari kesadaran dirinya, wala minan nas, dan tidak pula dari manusia. Nah, jadi kemudian kata Hasan Al-Basri ya, apabila engkau mau, niscaya engkau akan melihat ada orang fasik yang mana dia itu masuk ke dalam neraka ya, itu cuma disebabkan 30.000 dinar atau dirham saja. Ada apa dengan dia? Semoga Allah memeranginya. Dia menukar bagiannya dari Allah hanya dengan harga seekor kambing ya. Dan apabila engkau mau, niscaya engkau akan melihatnya ya, mudayya'an ya, melihat seseorang dalam kondisi dia itu bolak-balik gitu ya, beralih ya, selalu berubah-ubah, pelin-pelan berubah ke jalan setan, dan tidak ada yang menasehatinya baik dari kesadaran dia sendiri dan tidak pula dari orang lain. Jadi inilah jemaah sekalian, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyampaikan di sini perkataan Hasan Al-Basri, yang mana Hasan Al-Basri pada saat itu sedang menceritakan ya, keutamaan orang-orang terdahulu dibandingkan dengan orang-orang belakangan. Ya, jadi perbandingan di sini antara orang-orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari kalangan para sahabat, dibandingkan dengan orang-orang setelahnya. Dan di antara yang disebutkan oleh Al Hasan Al Basri, di situ ada seorang dari kalangan para sahabat, maksudnya di situ, yaitu adalah mereka ini di waktu pagi selalu memberikan peringatan kepada keluarganya. Ya, di waktu pagi ya, dia itu memberikan peringatan kepada keluarganya, yaitu jangan sampai mereka itu lalai dari memperhatikan anak-anak yatim. Ya. Jadi di sini Hasan Al-Basri menceritakan ada seorang dari kalangan kaum muslimin terdahulu ya, dan tentunya di sini wallahu taala alam, yaitu adalah dari kalangan para sahabat, yang mana di waktu pagi
ya, mereka mengatakan, ya ahliyah, ya ahliyah. Wahai keluargaku, perhatikan anak yatim kalian. Ya, jadi diberikan peringatan di situ agar keluarganya itu memperhatikan anak yatim yang mereka rawat. Anak yatim yang ada di sekitar dia, yang di dekat dia, ya. Kemudian ya ahliyah kata dia. Wahai keluargaku, miskinakum, perhatikan orang-orang miskin di antara kalian. Ya, orang-orang miskin yang hidup dengan kalian, yang ada di sekitar kalian, perhatikan itu. Ya ahliyah, wahai keluargaku, jarakum, perhatikan keluarga kalian. Jangan sampai kalian zalimi, itu maksudnya. Jangan sampai ini semua kalian zalimi. Perhatikan mereka, ya. Berikan hak-hak mereka, dan jangan kalian berbuat zalim kepada mereka sedikit pun. Perhatikanlah mereka. Ingatlah mereka. Wa usri'a bi khiyarikum, kata dia. Orang itu mengatakan, ya, waktu itu berjalan dengan cepat dan orang-orang yang terbaik di antara kalian telah meninggal. Ya. Wa antum ta'kuluna wa antum kulla yaumin tarzulun. Sedangkan kalian itu setiap hari semakin hina. Ya. Artinya apa jemaah sekalian? Semakin berjalannya waktu, ya, maka tentunya generasi-generasi berikutnya itu semakin memburuk. Dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, orang-orang setelahnya, maka dia jauh lebih buruk. Artinya orang-orang terdahulu itu jauh lebih baik daripada orang-orang setelahnya. Dan ini sesuai dengan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis dari Zubair bin Adi. Dia berkata, saya datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Kemudian kami pun mengabarkan kepadanya tentang fitnah yang menimpa kami, ya, yaitu dari Hajjaj bin Yusuf. Ya, karena di zaman beliau, di zamannya Anas bin Malik ini, ya, orang-orang diuji dengan pemimpin yang sangat kejam pada saat itu, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Ya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia adalah seorang pemimpin yang sangat kejam di zaman itu, dan dia mudah sekali menumpahkan darah kaum muslimin. Ya, mudah sekali dia untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Sehingga di sini orang-orang, ya, mengadu kepada Anas bin Malik yang mana dia hidup dengan Nabi SAW, ya, hidup sezaman dengan Nabi SAW, ya, dan beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Maka orang-orang mengadu kepada Anas bin Malik, ya, sekiranya di situ ada nasihat, ya, untayan nasihat yang bisa meredakan kesedihan mereka, yang sekiranya bisa mengobati rasa sedihnya mereka di zaman tersebut, yang bisa mengobati hati mereka. Maka Anas bin Malik mengatakan, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabarlah kalian. Sesungguhnya tidaklah datang kepada kalian suatu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya, sampai kalian itu berjumpa dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar perkataan itu dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari hadis ini jemaah sekalian itu menunjukkan bahwasanya semakin zaman itu berjalan, maka tentunya, ya, yang berikutnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, sebelumnya itu lebih baik daripada setelahnya terus seperti itu. Ya, jadi semakin waktu itu berjalan, maka kondisi manusia itu semakin memburuk. Ya, semakin memburuk. Dan inilah Hasan Al-Basri di sini, ya, kalau Hasan Al-Basri di sini membandingkan dengan orang-orang sebelumnya. Ya, orang-orang di zaman beliau dengan orang-orang sebelumnya, yakni dari kalangan para sahabat. Dan orang-orang dari kalangan para sahabat, mereka, ya, mereka sangat memperhatikan anak-anak yatim, dan juga memperhatikan orang-orang miskin, dan memperhatikan tetangga. Sampai di situ setiap pagi, ya, seorang dari mereka itu selalu memberikan peringatan kepada keluarganya agar mereka jangan sampai zalim kepada orang-orang yang disebutkan tadi, yaitu anak yatim, orang miskin, dan tetangga. Nah, kemudian Hasan Al-Basri, beliau jelaskan bahwasanya di zaman beliau, ya, ternyata
juga ada seorang yang fasik yang dia itu menuju neraka, ya. Dia lebih memilih kepada neraka dibandingkan hanya dengan gitu ya, lebih memilih kepada neraka hanya dengan uang ya yang tidak seberapa. Yang kalau seandainya dia itu digunakan untuk membeli kambing, maka itu cuma dapat 1 ekor saja. Namun dia sudah menukar kebaikan, ya telah menukar agamanya hanya dengan seekor kambing saja. Dengan uang yang senilai seekor kambing. Dan kemudian dia pun juga adalah orang yang mudah sekali mengikuti langkah-langkah setan. Ya, makanya dikatakan di sini wa in syi'ta ra'aitahu mudayyan murabbadan fi sabilillahi fi sabili syaitan, ya. Fi sabili syaitan. Dan apabila engkau mau, niscaya engkau akan temukan ada orang yang mana dia itu selalu berubah-ubah, ya, berubah-ubah menuju jalan setan. Lawa idzalahu, tidak ada yang menasihati dia, ya, min nafsihi, baik dari kesadaran dirinya sendiri, wala minan nas, dan tidak ada pula dari orang lain. Jadi orang ini dinasihati pun tidak mempan. Dirinya sendiri tidak punya kesadaran, dan juga orang-orang sekitar dia, ya, juga tidak ada yang menasihati dia. Dan kalau seandainya menasihati dia pun juga itu sia-sia, nggak akan dia dengarkan itu. Ini sampai ada orang semacam itu. Makanya jemaah sekalian, ya, ini seperti juga perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, yang mana Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum yawma idzin amirah wa hiya kharabun minal huda, ya. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama minhum kharajat al fitnatu wa fihim ta'udu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akan datang kepada manusia suatu zaman yang tidaklah tersisa dari Islam itu kecuali namanya saja, ya. Jadi Islam ada, cuman namanya saja Islam, ya, tapi orang-orangnya tidak mencerminkan Islam. Wala minal qur'ani illa rasmuhu, dan tidak pula dari Al-Qur'an kecuali hanya tulisannya saja. Jadi orang-orang sudah tidak memperhatikan Al-Qur'an, tidak mempelajari, dan juga tidak mau mengamalkannya, ya. Masajiduhum yauma idzin amirah, ya, masjid mereka pada saat itu sangat mewah, megah, ya. Wahia kharabun minal huda, tetapi kosong dari petunjuk, ya. Dan itu akan terjadi, ya, zaman semacam itu. Bahwasanya nanti akan ada suatu zaman Islam cuma tinggal namanya saja, Al-Qur'an cuma tinggal tulisannya saja, masjidnya itu mewah, megah, tetapi ternyata nggak ada ilmunya. Di dalamnya kosong dari petunjuk, kosong dari hidayah, kosong dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cuma megah saja, tetapi di sana tidak diajarkan tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ulama mereka, orang-orang alimnya, ternyata adalah seburuk-buruk manusia di muka bumi ini, ya. Jadi syarru man tahta adimis sama. Ya, ulamanya mereka, orang-orang di zaman tersebut itu adalah seburuk-buruk manusia di bawah kolomnya langit ini. Dan minhum kharajat al fitnatu wa fihim ta'udu, ya, dari mereka lah fitnah itu akan keluar dan kepada mereka pula akan kembali. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya, ya, semakin berjalannya zaman, ya, maka kondisi manusia akan semakin memburuk, ya. Ya, ini. Dan tentunya, ya, nanti akan ada suatu masa yang tidak memperhatikan anak yatim. Tidak memperhatikan, ya, orang-orangnya, tidak ada yang peduli dengan orang-orang miskin, tidak ada yang peduli dengan tetangga. Nah, jadi itu akan terjadi, ya. Hal semacam itu akan terjadi, ya. Karena lihat di situ ternyata Islam sudah tidak diterapkan lagi. Ya, apalagi Islam nanti akan datang, Islam itu nanti, ya, akan kembali menjadi asing sebagaimana dahulu ketika awal mula datang, dia asing di tengah-tengah manusia. Nah, kalau kita banding-bandingkan jemaah sekalian dengan di zamannya para sahabat misalnya, ya, atau generasi-generasi terdahulu, bagaimana kondisi mereka? Kondisi mereka itu, ya, mereka sangat luar biasa sekali, ya, baik dari sisi ibadah dan juga kehati-hatian mereka. Ya, kalau kita lihat misalnya jemaah sekalian, bagaimana di situ perkataannya, misalnya nih sebelumnya, yaitu perkataan Mujahid.
Ya, Mujahid ini adalah seorang tabi'in ya. Dan beliau mengatakan, mal mujtahidu fikum illa kalla'ibi qablakum. Mujahid rahimahullah, beliau mengatakan, tidaklah orang-orang sungguh-sungguh di antara kalian, melainkan hanya seperti orang-orang yang main-main ya, di tengah-tengah orang-orang sebelum kalian. Ya, ini. Jadi tidaklah orang-orang yang sungguh-sungguh di antara kalian, melainkan ya, ibarat seperti orang yang main-main ya, di zaman sebelum kalian. Nah, ini. Jadi kalau seandainya dibandingkan ya, kalau banding-bandingan antara orang di zamannya Mujahid ini dengan orang-orang di zaman para sahabat, maka orang-orang di zaman Mujahid ya, yang mana dia adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh di dalam menjalankan agama, sangat bersungguh-sungguh di dalam ibadah, itu ternyata kalau dibandingkan dengan para sahabat dahulu, orang yang sungguh-sungguh ini hanya seperti orang-orang yang main-main di zamannya sahabat. Ya, jadi luar biasa sekali ya amalan para sahabat dahulu jemaah sekalian. Makanya bagaimana dahulu para sahabat itu sampai menghukum ya diri-diri mereka. Ya, namun di sini menghukum diri-diri mereka dengan kebaikan tatkala mereka itu mulai teledor dalam suatu ibadah. Bayangkan ini ya, bagaimana dahulu para sahabat ketika mereka itu ketinggalan suatu ibadah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan ya, meskipun ini dari sisi dari sisi sanadnya, maka ini masih dipertanyakan oleh para ulama, namun kita setidaknya di situ tahu gambaran. Ya, karena ini adalah sejarah saja. Ya. Jadi jemaah sekalian, dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah beliau itu menuju kebun beliau. Ya, jadi disebutkan dari Ibnu Umar, dia berkata, kharaja Umaru ila ha'itin lahu. Kata Ibnu Umar, dahulu Umar ya, yaitu ayah beliau itu pernah menuju kebun beliau. Faraja'a wa qad shalla an-nasu al-asra. Ya, faraja'a wa qad shalla an-nasu al-asra. Lalu kemudian Umar dari kebunnya itu dia pulang, sedangkan orang-orang sudah mengerjakan sholat asar. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu telat untuk mengerjakan sholat asar secara berjamaah. Bukan berarti tidak sholat, tetapi Umar pada saat itu telat untuk mengerjakan sholat asar secara berjamaah. Gara-gara beliau ngurusi kebunnya. Kemudian faqala, ya, kemudian kata Umar, ya, innama kharajtu ila haiti faraja'tu wa qad shallan nas. Haiti 'alal miskina shadaqah. Kata Umar radhiyallahu anhu, aku keluar menuju kebunku, lalu aku balik sedangkan orang sudah mengerjakan sholat. Maka haiti 'alal miskina shadaqah, ya kebunku ini aku sedekahkan untuk orang-orang miskin. Ya. Qala Laitsun, ya innama fatathu fil jamaati. Ya, jadi kata Laits, ya, Imam Laits mengatakan bahwasanya beliau itu hanyalah ketinggalan sholat jamaah saja. Artinya bukan berarti ketinggalan mengerjakan sholat secara total. Tetapi beliau karena ketinggalan sholat berjamaah saja, maka beliau langsung mensodakohkan kebunnya karena beliau dianggap oleh Umar bahwasanya gara-gara kebunnya itulah ya dia sibuk dari mengerjakan sholat berjamaah. Sehingga Umar kemudian langsung ya mensedekahkan kebunnya tersebut, ya, diwakafkan untuk kaum muslimin. Ya. Jadi lihat di sini ya, diwakafkan untuk orang-orang miskin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cuma gara-gara ketinggalan sholat berjamaah. Ya. Dan sebenarnya Umar pada saat itu tentunya sudah uzur. Ya, dan beliau melakukan itu tidak sengaja tentunya. Ya kan, karena sibuk ya ngurusi kebun misalnya, kemudian habis itu beliau mikir sudah masuk waktu asar, pulang ya ternyata orang-orang sudah selesai sholat jamaah. Nah ini, jadi coba bandingkan ya mas kalian ya dengan orang-orang di zaman kita misalnya, atau kepada diri kita sendiri ya, berapa kali kita meninggalkan sholat berjamaah itu ya, berapa kali kita meninggalkan sholat berjamaah. Umar satu kali meninggalkan sholat berjamaah langsung dia sodakohkan ya kebunnya, dan beliau merasa bahwasanya gara-gara kebun itulah beliau itu sampai ketinggalan sholat berjamaah.
Baik, dari sisi sanadnya maka ini masih belum dijumpai, dan sampai dikatakan di sini dalam ta'liqnya, dalam catatan kakinya, lam ajid musnadan inda ghairil musannif, ya. Jadi di situ lam ajidhu musnadan, ya, ghaira inda ghairil musannif, ya. Jadi saya tidak menjumpai sanad, ya, dari hadis ini kecuali hanya dari kitab ini saja, ya. Ini dari musannif, dari kitab ini. Namun intinya ini hanyalah sejarah, jamaah sekalian, bagaimana gambaran orang-orang terdahulu dalam menjaga ibadah mereka. Sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian disebutkan dari Ibnu Umar, ya, bahwasanya beliau itu syaghalahu amrun anil maghrib. Ya, jadi suatu urusan menyibukkan Ibnu Umar, ini anaknya, ya. Kalau tadi Umar, sekarang anaknya, yaitu Ibnu Umar. Beliau pernah gara-gara suatu urusan, kemudian habis itu beliau telat mengerjakan sholat maghrib. Hatta tola'a najman. Jadi di situ beliau sampai mengakhirkan sholat maghrib, gitu, ya. Hatta tola'a najman, ini sampai di situ terbit 2 bintang. Ya, sampai terbit di situ 2 bintang. Artinya jamaah sekalian, Ibnu Umar pada saat gara-gara suatu urusan, maka sholat maghrib pun menjadi diakhirkan. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Falamma shallaha, tatkala beliau sudah mengerjakan sholat maghrib tersebut, a'taqa raqabataini, maka beliau merdekakan 2 budak sekaligus. Ya, jadi untuk menebus kekurangan beliau, ya, menebus kekurangan beliau dalam mengerjakan sholat. Bayangkan di sini, ya, beliau tetap mengerjakan sholat maghrib. Cuman karena akhir mengerjakannya tidak di awal waktu, ya, tidak di awal waktu, maka akhirnya apa yang beliau lakukan untuk mengganti kekurangan ibadah beliau pada saat itu, maka beliau memerdekakan 2 budak sekaligus, dan itu tentunya tidak murah, ya, mahal. Budak di zaman itu ya mahal. Kisaran, ya, bisa dikatakan kalau dirupiahkan itu bisa 1 miliar 1 budak. Mahal. Tapi Ibnu Umar, ya, beliau tidak peduli dengan itu. Afwan, yang tadi ini adalah dari Umar, ya, Afwan. Dan ini adalah Umar, kembali Umar di situ. Ya, jadi Umar di sini telat mengerjakan sholat maghrib di awal waktu, Afwan. Sampai di situ, ya, terbit 2 bintang, kemudian beliau memerdekakan 2 budak. Adapun Ibnu Umar, jamaah sekalian, anaknya pernah beliau tinggalkan sholat berjamaah. Artinya beliau kelewat, ketinggalan, gitu, ya, sholat berjamaah. Fatathu sholatun fi jama'atin. Pernah ketinggalan 1 sholat secara berjamaah. Ibnu Umar ini anaknya Umar. Maka fa'ahyatil kalailah, maka beliau hidupkan malam itu seluruhnya. Jadi pada saat itu, karena dia ketinggalan 1 kali sholat berjamaah, maka beliau tidak tidur, tetapi malamnya itu diisi dengan ibadah. Beliau hidupkan malam itu seluruhnya, maksudnya di situ. Bayangkan itu, untuk mengganti 1 kali sholat berjamaah yang ketinggalan di situ, maka Ibnu Umar, ya, beliau menghidupkan malamnya seluruhnya. Beliau isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa sekali para sahabat dahulu, ya. Kemudian misalnya Tamim Ad-Dari. Lihat ini jamaah sekalian, ya. Pernah anna Tamiman Ad-Dari nama lailatan lam yakun yatahajjad fiha hatta asbaha. Faqama sanatan lam yanam fiha uqubatan lilladhi sona'. Lihat di sini jamaah sekalian, Tamim Ad-Dari. Ya, Tamim Ad-Dari, beliau pernah tidur kemudian tidak mengerjakan sholat tahajud. Ya, tidur kemudian beliau tidak bangun mengerjakan sholat tahajud. Lihat di sini. Jadi Tamim Ad-Dari di sini bukan meninggalkan sholat
yang wajib. Tetapi beliau itu meninggalkan sholat yang sifatnya itu atau hukumnya itu sunnah saja. Satu kali tidak mengerjakan sholat tahajud, ya, semalam tidak mengerjakan sholat tahajud, apa yang beliau lakukan? Ya, faqama sanatan, maka beliau pun bangun selama 1 tahun, lam yanam fiha, dan beliau tidak tidur di dalamnya, uqubatan lilladzi shana, sebagai hukuman atas apa yang dia kerjakan, sebagai tebusan dari apa yang telah dia kerjakan. Ini Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Jadi beliau ya dahulu pernah ketinggalan sholat tahajud, artinya bablas. Ya, bukan meninggalkan sholat wajib, tapi beliau cuman bablas ya mengerjakan sholat tahajud saja, yang itu sunnah hukumnya. Tetapi gara-gara di situ ada satu ibadah yang ketinggalan, yang biasa beliau kerjakan, kemudian akhirnya tidak beliau kerjakan, maka beliau kemudian menggantinya dengan selama 1 tahun tidak tidur. Ya. Artinya di situ apa? Beliau hidupkan malamnya ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama 1 tahun. Ya. Dan ini tentunya jemaah sekalian ya, hal semacam ini juga melihat kondisi seseorang. Kalau seandainya seorang itu kuat dengan perbuatan-perbuatan semacam ini, misalnya tidak tidur selama 1 tahun, ya, dan itu tidak memudaratkan dirinya, ya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya bagi orang-orang yang tidak punya kekuatan seperti ini, maka tentunya ini jangan dilakukan, ya, karena ini bisa memudaratkan. Tapi intinya jemaah sekalian, betapa jauh ya amalan kita dibandingkan dengan orang-orang terdahulu itu. Itu yang inti. Sangat jauh sekali ya bandingannya antara amalan orang-orang atau kita sendiri gitu ya. Ya, kita sendiri dengan orang-orang di zaman sahabat dahulu ya. Kemudian misalnya kalau kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu. Ya. Ini ada seorang dahulu ya namanya Amir bin Abdi Qais. Ya, jadi ini kita melihat orang-orang terdahulu. Ya. Orang-orang yang hidup ya dekat atau misalnya ya intinya dari kalangan mutaqaddimin lah ya. Orang-orang terdahulu lah intinya. Ada namanya dahulu itu Amir bin Abdi Qais. Yusalli kulla yaumin alfa rak'atin. Jadi beliau itu ya dalam sehari itu mengerjakan 1000 rakaat. Ya, dalam sehari ya maka beliau mengerjakan sholat 1000 rakaat. Wa kana al-Aswadu ibnu Yazid yasumu hatta yakhdharra wa yasfarra. Aswad bin Yazid, ya Aswad bin Yazid dahulu beliau puasa ya sampai tubuhnya itu menghijau dan menguning. Jadi sampai pucat gitu ya. Sampai hijau tubuhnya itu. Wajahnya ya dan tubuhnya itu. Jadi sampai hijau. Ya, karena dia itu sering puasa. Ya, saking seringnya puasa, maka sampai seperti itu kondisi tubuhnya. Kemudian wahajja Masruq famanama illa sajidan. Masruq dahulu beliau melakukan haji, namun beliau tidak tidur kecuali dalam kondisi sujud. Bayangkan itu, bandingkan dengan kita jamaah ya, yang setiap harinya kita tidak tahu bagaimana bandingannya antara ibadah kita dengan orang-orang terdahulu, jauh sekali. Ya. Jadi di sini jemaah sekalian ya, Masruq beliau itu haji ya dan beliau tidak tidur kecuali dalam kondisi sujud. Ya. Tidurnya saja dalam kondisi sujudnya. Ini tidak lain adalah karena saking semangatnya beliau dalam beribadah. Makanya benarlah yang dikatakan oleh Mujahid rahimahullah, kata beliau, mal mujtahidu fikum illa kalla'ibi qablakum. Ya. Jadi kalau seandainya banding-bandingan antara orang-orang di zaman beliau ya dengan orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat ya, maka orang-orang yang sungguh-sungguh di zaman Imam Mujahid ya, itu kalau dibandingkan dengan para sahabat itu cuma seperti orang-orang yang bermain-main ya dari kalangan para sahabat itu. Padahal kalau kita lihat
Ya, orang-orang dahulu itu ya ibadahnya itu luar biasa sekali. Ya, puasa sampai mukanya pucat, ya. Kemudian habis itu kalau haji tidurnya sambil sujud, ya. Dan seterusnya. Nah, coba kita lihat di sini bagaimana Dawud At-Ta'i jamaah sekalian. Ya. Wa kana Dawud At-Ta'i yashrabu al-fatita makana madhi al-khubzi. Dawud At-Ta'i, beliau itu meminum roti yang dihaluskan dengan air ya sebagai ganti dari mengunyah roti kasar. Ya, jadi beliau itu ya kalau misalnya ada roti begitu maka beliau kalau dikunyah ya menurut beliau kalau dikunyah itu butuh waktu lama. Sehingga apa yang beliau lakukan ya beliau ya remukkan saja roti itu dengan air kemudian habis itu kan bisa diminum. Mudah untuk ditelan. Tapi kalau sana dikunyah maka itu butuh waktu. Maka kata beliau wa yaqul bainahuma qira'atu khamsina ayah. Kata beliau ya waktu antara mengunyah dan menelan ya mengunyah dan menelan itu ada 50 ayat yang ketinggalan. Jadi di situ kalau seandainya dikunyah dulu ya proses makan itu kalau dikunyah dulu nah itu bisa menghabiskan 50 ayat. Maka beliau cari cara yang cepat ya untuk menghabiskan roti tersebut agar beliau bisa melanjutkan ibadah yang lain. Bisa melakukan ibadah-ibadah yang berikutnya. Gitu. Kemudian ada lagi ya dahulu namanya Karz bin Wabrah. Yakhtimu kulla yaumin salasa khutmatin. Beliau itu menghatamkan Al-Quran setiap harinya 3 kali. Ya, wallahu alam ini. Bagaimana di situ ya untuk cepatnya ya hadirnya ya wallahu alam. Wa kana Umar ibnu Abdul Aziz wa Fathu al-Musili yabkiyanid dama. Dahulu Umar bin Abdul Aziz ya Umar bin Abdul Aziz dan juga Fath al-Musili ya keduanya itu menangis dalam kondisi matanya itu mengalirkan darah ya. Jadi menangisnya itu bukan nangis biasa ya, tetapi di situ menangis ya sampai mengeluarkan darah. Dan ini tidak lain adalah karena takut kepada akhiratnya. Karena takut kepada ancaman-ancaman yang ada di akhirat sampai mereka itu menangis ya dalam kondisi apa? Sudah tidak air mata lagi yang keluar ya, tetapi darahnya. Wa shalla arba'una nafsan minal qudama al-fajra biwudu'i isya'il akhirah ya. Wa shalla arba'una nafsan minal qudama al-fajra biwudu'i isya'il akhirah. Jadi dahulu ya 40 orang dari kalangan orang-orang mutaqaddimin, orang-orang terdahulu itu mengerjakan sholat subuh cuma dengan wudunya isya. Jadi nyambung ya mas kalian. Ya, jadi wudu di waktu isya, mengerjakan sholat isya, terus dilakukan ibadah di situ sampai masuk waktu subuh. Jadi tidak batal. Ya, jadi luar biasa sekali ya mas kalian. Coba lihat ini di sini ya. Ada seorang dahulu namanya Abu Muhammad Al-Jurairi. Beliau itu ya selama setahun tidak tidur. Ya, Abu Muhammad Al-Jurairi. Beliau itu selama 1 tahun ya beliau itu tidak tidur. Walam yatakallam, tidak berbicara, walam yastanid ila haitin, dan beliau tidak menyandar ya, bersandar ke dinding. Walam yamudda rijlaihi, dan beliau juga tidak menselonjorkan kedua kakinya. Famarra alaihi Abu Bakar Al-Kinani. Ya, sehingga pas saat itu ya ada Abu Bakar Al-Kinani ya, Abu Bakar Al-Kinani lewat menjumpai beliau. Ya, menjumpai Abu Muhammad Al-Jurairi ini. Faqala, kemudian dia pun bertanya, bima qadarta ala dzalika? Atau ala hadza? Ya, kata dia, ya, kata Abu Bakar Al-Kinani, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Dengan apa? Resepnya apa? Kamu bisa melakukan ini?
Faqala, kemudian ya Abu Bakar Al-Kinani ya, atau Abu Muhammad Al-Jurairi, ya, Abu Muhammad Al-Jurairi mengatakan, ilma sidqi batini fa'anani ala zahiri. Ya, kata dia, ini adalah untuk mengetahui kejujuran hatiku, maka itu yang membantu aku ya, atau membantuku untuk melakukan amalan-amalan zahir ini. Jadi yang membuat saya termotivasi untuk melakukan itu adalah untuk mengetahui kejujuran hati. Kiranya hati ini apakah ikhlas atau tidak. Ya. Jadi jamaah sekalian, seperti itulah ya bagaimana orang-orang terdahulu itu jamaah ya. Mereka dalam sungguh-sungguh ya menjalankan agama dan juga ibadah. Terlepas di situ untuk hal-hal yang berat-berat seperti tadi ya, tentang di situ apakah hukumnya itu ini dikatakan takalluf, memberatkan, terlepas dari itu. Ya. Tapi intinya di situ orang-orang terdahulu kalau banding-bandingan dengan orang-orang setelahnya, maka ibadah mereka itu sungguh lebih luar biasa, lebih jauh hebatnya dibandingkan dengan orang-orang setelahnya. Ya. Nah, ini. Jadi itu jemaah sekalian, ya. Adapun hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis yang ke-139 ini, yakni beliau menceritakan ya, dalam hadis itu diceritakan tentang Hasan Al-Basri yang menceritakan tentang orang-orang dari kalangan kaum muslimin ya, maksudnya di situ adalah para sahabat ya, kalau dibandingkan dengan orang-orang setelahnya. Maka itu banding-bandingannya sangat jauh sekali. Hadis ini ya mas sekalian ya, riwayat ini ya, kalau dari sisi sanad maka dikatakan di sini derajatnya adalah dhaif ya, sanadnya di situ adalah dhaif. Akan tetapi ya kita ingat bahwasanya ini hanyalah sejarah saja. Ya, jadi ini hanya menjelaskan tentang sejarah dan tidak berkaitan dengan hukum ya, sehingga ini tidak ada masalah ya. Dan ini juga hanya untuk motivasi dan ancaman saja. Namun harus diketahui bahwasanya riwayat ini ya memang dhaif ya. Dan bahwasanya di zaman dahulu disebutkan dalam riwayat tadi itu ya, para sahabat dahulu ya, mereka itu memerintahkan ya kepada keluarganya agar mereka itu berkhidmat ya dan melayani para anak yatim dengan baik ya, kemudian melayani orang-orang miskin dan juga tetangga. Jadi agar mereka ini diberikan haknya. Dan orang-orang terdahulu itu lebih mengedepankan mereka-mereka ini dibandingkan dengan dirinya sendiri. Kemudian dalam riwayat itu disebutkan ya, di zamannya atau kata Hasan Al-Basri ya, kata Hasan Al-Basri, kemudian habis itu ya setelah para sahabat dijumpailah orang-orang yang mana agamanya itu lemah. Agama mereka lemah. Kemudian habis itu mereka juga pelit, ya. Jadi mereka itu kikir terhadap hartanya dan akhlaknya pun juga rusak. Ya. Akhlak mereka itu rusak. Jadi sedikit sekali orang yang menjaga agama. Ya. Kemudian hadis berikutnya, jemaah sekalian. Pada hadis yang ke-140, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Haddatsana Musa qala haddatsana Salam ibnu Abi Muti' an Asma ibni Ubaid qala qultu li ibni Sirin indi yatimun qala isna bihi ma tasna'u biwaladika idribhu ma tadribu waladaka. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Salam bin Abi Muti' dari Asma bin Ubaid, dia berkata, aku berkata kepada Ibnu Sirin, aku punya anak yatim. Ya, di sisiku ada anak yatim. Kemudian Ibnu Sirin mengatakan, ya, berbuatlah kepadanya seperti yang kamu berbuat kepada anakmu, ya, kepada anakmu sendiri. Pukullah dia seperti engkau memukul anakmu sendiri.
Jadi di sini jemaah sekalian ya, Ibnu Sirin ya, yang mana beliau adalah seorang yang imam ya di zaman beliau itu. Ibnu Sirin ini orang yang terkenal dengan keilmuannya ya, dan beliau di sini ya, menjelaskan bahwasanya hendaknya seseorang itu bersikap kepada anak yatim seperti bersikap kepada anaknya sendiri. Dan kalau seandainya seorang itu mendidik anaknya, ya didik seperti anaknya sendiri, ya, mendidik anak yatim ya. Ketika mendidik anak yatim, maka hendaknya dia mendidik seperti mendidik anaknya sendiri. Memukul misalnya, maka memukulnya pun juga seperti mendidik anaknya sendiri. Jadi memukul di situ bukan karena sekedar benci ya, atau hal-hal lain yang sifatnya di situ cuma karena hawa nafsu, cuma sekedar karena emosi dan semisalnya. Tetapi memukul anak di situ adalah hendaknya tujuannya adalah untuk mendidik dia. Dan tentunya memukulnya di situ penuh dengan kehati-hatian, seperti misalnya tidak boleh memar, menghindari wajah dan seterusnya. Tapi di situ memukulnya adalah hanya untuk mendidik. Jadi jangan kita beda-bedakan ya. Misalnya kalau sama anak sayang, tapi kalau sama anak yatim keras. Nah, ini jangan. Atau misalnya kalau memukul anak misalnya penuh dengan kasih sayang karena mendidik, kemudian memukul anak yatim karena alasan yang lain yang bukan untuk mendidik dan bukan karena kasih sayang. Bukan untuk menyelamatkan dia misalnya. Maka ini tidak dibenarkan. Yang benar adalah hendaknya seseorang itu bersikap kepada anak yatim ya seperti bersikap kepada anaknya sendiri. Kalau memukul ya mendidik, untuk mendidik ya, dan itu pun juga harus penuh dengan kehati-hatian. Wallahu taala alam. Demikian jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.